Hello everyone, it was myself. My name is Raihan Sensini. You can call me Raihan or Sensini with NPM Q4411081, class of MNJ 24C. In this video, I will explain one of the topic from the business law course, anti-theft, peran pembantu dalam operasional badan usaha dalam bisnis. Dalam video kali ini kita akan membahas yang pertama itu adalah pengertian badan usaha, yang kedua itu jenis-jenis badan usaha, yang ketiga adalah peran badan usaha, yang keempat adalah kegiatan bisnis utama, yang kelima para pembantu badan usaha, serta yang keenam tantangan dan prospek. Kita masuk ke pembahasan yang pertama itu adalah pengertian badan usaha. Definisi dan konsep dasar. Pengertian badan usaha. Badan usaha merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba dengan mengelola faktor-faktor produksi dalam kegiatan bisnis. Adapun jenis-jenis badan usaha. Badan usaha terbagi menjadi beberapa jenis seperti perseorangan, persekutuan, perseorangan terbatas, koperasi, dan BUMN berdasarkan kepemilikan dan tanggung jawab. Adapun pembantu dalam bisnis. Pembantu bisnis meliputi pihak-pihak yang memfasilitaskan kegiatan usaha seperti konsultan, agen, distributor, dan lembaga keuangan yang mendukung operasional. Tujuan pembentukan. Yang pertama itu adalah mencapai keuntungan ekonomi. Badan usaha dibentuk untuk menghasilkan keuntungan melalui kegiatan bisnis yang efisien dan terstruktur dalam sistem ekonomi. Yang kedua adalah memenuhi kebutuhan masyarakat. Pembentukan badan usaha bertujuan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat secara berkelanjutan dan berkualitas. Serta yang ketiga adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Badan usaha berperan penting dalam menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di sekitar lingkungan pekerjaan tersebut. Adapun karakteristik dari badan usaha. Yang pertama itu adalah bentuk hukum badan usaha. Bentuk hukum menentukan status legal badan usaha seperti PT, CV, firman, atau koperasi dengan hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Yang kedua itu adalah struktur organisasi, pengaturan hierarki, pembagian tugas, dan alur komunikasi yang menentukan efektivitas operasional badan usaha. Yang adapun tujuan dari ekonomi itu adalah badan usaha memiliki orientasi profit, sosial, atau kombinasi keduanya yang mengarahkan seluruh aktivitas bisnisnya, serta kepemilikan modal, pola investasi dalam sumber pendanaan yang membentuk dasar finansial badan usaha, baik dari perseorangan maupun kelompok investor. Kita akan masuk ke pembahasan kedua, yaitu adalah jenis-jenis badan usaha. Badan usaha milik negara. Yang pertama itu adalah State Owner Enterprises atau bentuk-bentuk BUMN. BUMN terdiri dari perusahaan perseorangan atau persero, perusahaan umum atau perum, dan dahulu juga perusahaan jawatan atau percan, yang kini telah diubah menjadi statusnya. Adapun pengertian dari karakteristik BUMN, yaitu badan usaha milik negara atau perusahaan yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan. Adapun tujuan dan peran BUMN bertujuan untuk memberikan layanan publik, menyeimbangkan keuntungan dan pelayanan, serta menjadi penggerak ekonomi sosial nasional dalam berbagai sektor strategis. Dengan dasar hukum BUMN, operasional BUMN itu diatur dalam Perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara dan peraturan pelaksanaan lainnya. Badan usaha milik swasta. Pengertian BUMS atau badan usaha milik swasta adalah entitas bisnis yang didirikan dan dikelola oleh pihak swasta dengan model individu atau kelompok investor. Adapun jenis-jenis BUMS atau badan usaha milik swasta. BUMS terdiri dari berbagai bentuk seperti perseroan terbatas atau PT, firman, CV, dan perusahaan perseorangan, masing-masing dengan karakteristik hukumnya yang berbeda. Peran dalam perekonomian. BUMS atau badan usaha milik swasta
berperan penting dalam perekonomian nasional melalui penciptaan lapangan pekerjaan, meningkatkan investasi dan kontribusi terhadap pendapatan negara melalui pajak. Adapun keunggulan BUMS meliputi fleksibilitas operasional, efisiensi manajemen, kemampuan inovasi yang cepat, dan responsif terhadap perubahan pasar dan kebutuhan konsumen. Adapun badan usaha koperasi, dengan pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus menjadi gerakan ekonomi rakyat. Dengan prinsip koperasi, koperasi beroperasi berdasarkan prinsip keanggotaan sukarela, pengelolaan demokratis, partisipasi ekonomi anggota, otonomi pendidikan, dan kepedulian terhadap masyarakat. Dengan jenis koperasi, koperasi itu terbagi menjadi beberapa jenis, seperti koperasi konsumen, produsen, simpan pinjam, jasa, dan serba usaha sesuai dengan kebutuhan anggotanya. Adapun struktur organisasi koperasi. Struktur organisasi koperasi terdiri dari rapat anggota sementara, pemegang kekuasaan tertinggi, pengurus, dan pengawas yang dipilih dari dan oleh anggota. Kita masuk ke materi yang ketiga, itu adalah peran badan usaha. Penyediaan lapangan kerja. Peran badan usaha. Badan usaha berperan penting sebagai penyedia lapangan kerja, utama dalam ekonomi. Penyerapan tenaga kerja dari berbagai latar belakang pendidikan. Adapun jenis pekerjaan yang tersedia, berbagai posisi kerja ditawarkan sesuai kebutuhan operasional badan usaha, dari tingkat manajerial hingga staf pendukung dengan beragam kualifikasi. Adapun kontribusi ekonomi, penyerapan tenaga kerja oleh badan usaha berkontribusi pada pengurangan pengangguran dan peningkatannya kesejahteraan masyarakat sekitar. Adapun penggerak ekonomi, yang pertama, peran badan usaha. Badan usaha berperan sebagai penggerak utama ekonomi melalui penciptaan lapangan pekerjaan, inovasi produk, dan kontribusi pada pendapatan nasional. Dengan kontribusi bisnis UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi tulang punggung ekonomi dengan menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan inovasi dan pertumbuhan, inovasi bisnis mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui efisiensi produksi, pengembangan produk baru, dan peningkatan daya saing pasar. Dengan sumber pendapatan negara, yang pertama itu adalah pajak dan perpajakan. Pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat dan badan usaha yang menjadi sumber pendapatan utama negara untuk membiayai pembangunan nasional. Yang kedua adalah bea dan cukai. Penerimaan dari bea masuk, bea keluar, dan cukai atas barang impor dan ekspor yang berkontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Dan yang ketiga adalah penerimaan negara bukan pajak. Pendapatan dari sumber daya alam atau SDA, BUMN, denda, dan jasa layanan pemerintah yang melengkapi penerimaan pajak sebagai sumber pendanaan negara. Kita akan masuk ke materi keempat, yaitu kegiatan bisnis utama. Produksi barang atau jasa. Adapun pengertiannya adalah produksi adalah proses pengubahan input menjadi output berupa barang atau jasa yang memiliki nilai tambah untuk memenuhi kebutuhan pasar. Adapun faktor-faktor produksinya. Faktor-faktor produksi meliputi sumber daya alam atau SDA, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan yang dikelola oleh badan usaha untuk menghasilkan produk yang akan kita buat. Adapun sistem produksi. Sistem produksi mencakup metode manufaktur, produksi massal, atau custom match yang diterapkan badan usaha sesuai jenis produk dan pasar. Adapun efisiensi produksi. Efisiensi produksi bertujuan meminimalkan biaya dan memaksimalkan output dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan teknologi yang ada. Pemasaran dan distribusi. Konsep dasar pemasaran ialah proses mengidentifikasi, menciptakan, dan menyampaikan nilai kepada konsumen melalui strategi produk, harga, promo, dan distribusi dalam kegiatan bisnis. Strategi distribusi produk. Metode penyaluran produk dari produsen ke konsumen yang melibatkan saluran distribusi langsung dan tidak langsung untuk memaksimalkan jangkauan pasar. Dengan perantara-perantara dagang,
ialah berfungsi sebagai pihak ketiga seperti agen, distributor, dan pedagang besar dalam memfasilitasikan aliran produk dari produsen ke konsumen akhir. Pengelolaan keuangan. Yang pertama adalah prinsip dasar pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan dalam badan usaha memerlukan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas untuk menjamin keberlanjutan operasional bisnis tersebut. Yang kedua adalah perencanaan anggaran bisnis. Tentu hal ini sangat penting untuk memulai bisnis, dan apalagi untuk mengelola keuangan. Dikarenakan perencanaan anggaran melibatkan proyeksi pendapatan, alokasi biaya operasional, dan penentuan target laba yang realistis sesuai dengan kondisi pasar yang saat ini. Yang ketiga adalah sistem akuntansi perusahaan. Sistem akuntansi yang baik memungkinkan pencatatan transaksi keuangan secara akurat, pembuatan laporan keuangan berkala, dan analisis kinerja bisnis. Dengan yang keempat adalah manajemen arus kas. Pengelolaan arus kas memastikan ketersediaan dana untuk operasional, pembayaran kewajiban tepat waktu, dan memanfaatkan surplus secara optimal. Kita akan masuk ke materi kelima, yaitu para pembantu badan usaha. Konsultan dan penasihat. Adapun peran konsultan bisnis ialah konsultan bisnis memberikan analisis dan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kinerja perusahaan, membantu mengidentifikasi peluang pertumbuhan dan solusi masalah operasional. Adapun tugas dari penasihat hukum adalah penasihat hukum memastikan kepatuhan bisnis terhadap regulasi, memberikan konsultasi kontrak, dan melindungi kepentingan perusahaan dalam transaksi bisnis. Adapun fungsi dari konsultan keuangan adalah konsultan keuangan membantu perencanaan fiskal, analisis investasi, dan pengoptimalan struktur modal untuk memaksimalkan profitabilitas dan berkelanjutan badan usaha. Adapun lembaga keuangan, yang pertama adalah pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat, menyalurkannya dalam bentuk kredit, dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan jenis lembaga keuangan terbagi menjadi bank dan non-bank. Masing-masing memiliki fungsi dan karakteristik berbeda dalam mendukung kegiatan ekonomi dan bisnis. Adapun fungsi lembaga keuangan berfungsi sebagai intermediasi, penyediaan likuiditas, alokasi dana, dan transmisi kebijakan moneter dalam sistem ekonomi nasional. Dan juga ada bank sentral. Bank sentral berperan mengatur dan mengawasi sistem perbankan, menjaga stabilitas moneter, dan mengendalikan inflasi sebagai otoritas tertinggi perbankan. Adapun mitra bisnis. Pengertian mitra bisnis. Mitra bisnis adalah pihak yang bekerja sama dengan badan usaha untuk menciptakan tujuan bersama dalam kegiatan bisnis. Dengan jenis-jenis mitra bisnis. Mitra bisnis meliputi supplier, distributor, investor, konsultan, dan pihak lain yang membantu operasional perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya. Dengan peran mitra bisnis berperan penting dalam penyediaan sumber daya, keahlian, jaringan distribusi, dan dukungan finansial untuk berkelangsungan badan usaha. Kita masuk ke materi ke-6, yaitu tantangan dan prospek. Adapun persaingan bisnis. Pengertian dari persaingan bisnis. Persaingan bisnis adalah kondisi di mana pelaku usaha bersaing untuk mendapatkan konsumen dan keuntungan dalam pasar yang sama. Dengan jenis-jenis persaingan bisnis terbagi menjadi persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan monopolistik, masing-masing dengan karakteristik berbeda dalam pasar. Dengan strategis menghadapi persaingan, strategis efektif meliputi diferensiasi produk, kepemimpinan biaya, fokus pada segmen pasar tertentu, dan inovasi berkelanjutan. Adapun melakukan persaingan sehat. Persaingan yang sehat mendorong inovasi, efisiensi, dan kualitas layanan tanpa praktik curang yang merugikan konsumen atau pelaku usaha. Regulasi dan kebijakan. Yang pertama itu adalah peraturan badan usaha. Regulasi yang mengatur pendirian dan operasional badan usaha di Indonesia termasuk UMKM, PT, CV, dan bentuk usaha lainnya. Yang kedua adalah kebijakan perpajakan. Ketentuan perpajakan yang berlaku untuk berbagai jenis badan usaha termasuk PPH, PPN, dan
insentif pajak untuk mendorong pertumbuhan bisnis. Yang ketiga, ada perizinan usaha. Prosedur dan persyaratan dalam memperoleh izin usaha, termaksud NIB, SIUP, dan perizinan khusus sesuai dengan jenis kegiatan bisnis. Adaptasi teknologi, digitalisasi proses bisnis. Badan usaha mengadopsi teknologi digital untuk mengoptimalisasi proses bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, dan mempercepat layanan kepada pelanggan. E-commerce dan pemasaran digital. Pemanfaatan platform online untuk memperluas jangkauan pasar memungkinkan badan usaha melakukan transaksi dan pemasaran produk secara digital. Terima kasih. See you the next video. Bye-bye.